Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan kuliah ke-13-14 Mekanika Tanah 2 mengenai stabilitas lereng. Ya, saya lewat pakai gunakan laser supaya kelihatan lebih baik. Lereng ini kira-kira gambarnya seperti ini. Lereng miring, kadang-kadang ada yang tegak, ada yang agak tegak, ada yang lebih lereng, lebih landai lagi. Lereng itu cenderung bisa longsor, jadi cenderung longsor. Bisa longsor, bisa tidak, tergantung dari kondisi tanahnya. Nah, biasanya lapisannya berbeda antara lapisan yang longsor dan yang bidang gelincirnya. Biasanya yang bawah itu berupa lempung, yang atas berupa pasir. Nah, longsor itu akan mudah terjadi apabila terjadi perubahan berat volume yang bagian atas, misalnya mengandung air. Kemudian juga bisa terjadi karena ada guncangan gempa bumi. Gempa bumi bisa menyebabkan longsor. Nah, bisa terjadi seperti itu. Tebing itu sebenarnya tidak mesti longsor. Misalnya ada tebing yang tidak longsor itu karena kekuatan dari gaya penahan longsor, penahan luncuran itu lebih besar daripada gaya yang menyebabkan longsor. Gaya yang menahan longsoran itu disebabkan dari gaya lekatan dan gaya gesekan dari tanah. Lereng itu bisa berupa lereng alam dan lereng buatan. Lereng buatan misalnya tanggul, lereng alam misalnya lereng dari bukit, bisa saja terjadi dari tebing bukit. Makanya ada tebing bukit yang longsor menimpa jalan raya. Itu karena ada luncuran, ada perubahan dari berat volume bagian atas. Sehingga pada musim hujan itu sering longsor menutup jalan. Lerengnya bisa berupa tanggul atau bendungan. Ya. Menggali lereng sedang tanah bagian atas berupa tanah pasiran yang terletak pada tanah lempung. Pada keadaan tanah basah, lapisan lempung merupakan bagian gelincir longsoran. Gaya W dapat diuraikan menjadi dua bagian. Gaya W yang di atas tadi bisa diuraikan menjadi dua, yaitu yang tegak lurus bidang gelincir dan yang sedang sejajar bidang gelincir. Yang tegak lurus bidang gelincir itu bisa mengurangi atau menahan, sedang yang sejajar bidang gelincir itu akan mendorong, akan menambah luncuran. Yang sejajar bidang gelincir itu W sin beta. W itu berat tanah sendiri, sedangkan beta adalah sudut longsoran. Komponen yang tegak lurus bidang gelincir yaitu gaya normal
N W cos beta. Gaya yang melawan longsoran itu bisa dua, tergantung jenis tanahnya. Nah, yaitu terdiri dari lekatan. Lekatan itu panjang bidang gelincir kali C. C itu kohesi tanah. Kalau tanah non kohesif, tanah kohesif. Kalau tanahnya mempunyai pasir, maka ada gesekan N tangen V. N itu W cos theta yang tegak lurus bidang gelincir kali tangen V. V itu sudut gesek dalam tanah. Makanya tanahnya ini agak ada pasirnya. Kalau lempung murni, pasirnya ini gesekannya 0, jadi C-nya maksimal. C dan V masing-masing kohesi dan sudut gesek dalam tanah. Galian vertikal berlaku untuk tanah yang mempunyai nilai C. Ya, bisa begitu, bisa tidak. Dihitung dengan cara Coleman. Longsoran dianggap bidang datar dengan sudut theta. Belum diketahui sudutnya. Theta itu, kalau menurut gambar ini adalah tangen theta, ini tetanya ini, itu adalah H dibagi BC. H dibagi BC. Sementara BC itu adalah, kalau H sama dengan, kalau tangen theta sama dengan H dibagi BC, berarti BC adalah H per tangen theta. Jadi ini H per tangen theta itu karena ini, karena hasil dari tangen theta adalah H per BC. Maka BC sama dengan H dibagi tangen theta. Tulis di sini. Nah, dari gambar ini bisa dilukis skema gaya tertutup. Jadi W berat sendiri tanah itu diuraikan sejajar bidang gelincir namanya W sin theta, sedangkan yang tegak lurus bidang gelincir namanya W cos theta. Nah, W itu adalah luas ABC, ABC. Jadi setengah H kali BC kali gamma, gamma B. Kalau berat berarti ini per meter lebar, jadi per meter lebar tegak lurus bidang gambar. Nah, setengah H kali BC berarti H per gamma per tangen theta berarti setengah H kuadrat kali gamma per panjang mestinya, tapi ini tulis mendatar, per panjang tangen theta. Nah, itu berat. Nah, sekarang gaya dorong itu W sin theta, ini sesuai gambar ini W sin theta. Gaya dorong W sin theta berarti W-nya adalah setengah H kuadrat gamma per tangen theta. Sementara sin theta-nya adalah H per AC. Sin theta ini H per AC. AC itu bidang miring. Bidang miring itu sama dengan L di sini. Jadi L atau AC sama dengan H per sin theta. Jadi sin theta ini bisa diganti nah, jadi ini gaya dorong W sin theta. Kemudian gaya lawannya adalah gaya geser bidang AC itu AC L kali C. L-nya adalah H per sin theta. Jadi H per sin theta kali C ditambah N-nya W cos theta tangen V. Jadi W cos theta tangen V. Pada kondisi kritis, gaya dorong sama dengan gaya lawan. Gaya dorongnya W sin theta, gaya lawannya L kali C ditambah N kali tangen V. Nah, itu kalau diuraikan seperti
Yang di depan tadi, W sin theta itu apa? W itu adalah setengah H kuadrat per tangan V kali gamma. Kemudian L itu apa? H per sinus theta kali C. Kemudian N-nya apa? Nah itu kalau diisi kan isinya seperti ini. Nah seperti ini kalau disederhanakan matematikanya menjadi ini. H sama dengan 2C per gamma kali sin theta cos theta minus cos kuadrat theta tangan V. Nah, ini akan maksimal apabila yang bawah ini minimal. Yang bawah ini adalah theta. Theta itu sudut. Jadi merupakan fungsi sudut. Sudutnya ini bisa berubah. Sedangkan tangan V-nya sudah konstan untuk tanah tertentu. Jadi diferensial dari theta. Jadi D sin theta cos theta min cos kuadrat theta tangen V sama dengan 0. Ini anunya penjelasannya. D ini. Nah, belum berubah. Ah, oke. Jadi kalau belum berubah ini. Ya, berubah. Nah, kalau ini didiferensialkan tadi itu menjadi ini. Kalau didiferensialkan menjadi ini, akhirnya menjadi kotangen 2 theta sama dengan minus tangan V atau kotangen 90 plus V. Jadi theta kondisi kritis itu saat gaya dorong sama dengan gaya penahan, maka theta itu besarnya adalah 45 plus theta kritik adalah 45 plus V per 2. Ini kondisi kritik. Nah, kalau ini disubstitusikan ke persamaan satu tadi, apa? Persamaan satu ini H sama dengan 2C per gamma sin theta cos theta min cos kuadrat theta. Tangan V tadi menjadi ini. H sama dengan 4C per gamma tangan 45 min V per 2. Tangan 45 min V per 2 itu apa? Itu adalah akar KA. Nah, jadi H maksimum itu apabila ini 4C besarnya 4C per gamma kali akar KA. KA itu koefisien aktif, koefisien tanah aktif. Ini tinggi maksimum galian vertikal. Berapakah galian maksimum jika dikehendaki mempunyai faktor aman F sama dengan 2? Dihitung dengan rumus di atas dengan menentukan faktor aman F dengan kohesi C dan sudut gesek V sebagai berikut. CD sama dengan C per F dan tangan V sama dengan tangan VD sama dengan tangan V per F atau VD sama dengan arkes tangan V per F. CD itu apa? CD adalah parameter kuat geser tanah desain. Nah, VD juga parameter sudut geser dalam tanah desain. Misalnya dibuat galian tanah vertikal pada tanah yang mempunyai gamma B 17,658 kN per meter persegi. C-nya 50 kN per meter persegi. Gamanya kilonewton per meter kubik ya, sorry.
V-nya 21 derajat. Berapa tinggi galian untuk F sama dengan 2. Nah, ini harus ada di bawah atau di atas ya. Di atas ya. Mau gerak juga. Ya. F sama dengan 2, CD sama dengan C per 2, 50 per 2 sama 25 kN per meter persegi. Nah, ini kalau satuannya diubah kayak gini. Nah, tapi yang akan digunakan ini. Kemudian tangan VD sama dengan tangan V per 2. Tangan V per 2 sama dengan tangan 21 per 2. Tangan 21 itu 0,25 per 2 dari 0,129. Jadi V sama dengan arkes tangan 0,129 sama dengan 10,86. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk menghitung C-nya itu 25 kN per meter persegi dan VD-nya 10,86 derajat. Sehingga KA sama dengan tangan 45, akar KA sama dengan tangan 45 min V-nya itu 10,86 per 2. Kalau dihitung, ini akar KA ini sama dengan 0,83. Jadi tinggi galian H sama dengan 4 CD, CD-nya itu 25 kN per meter persegi, dibagi gamma, gamanya 16,658 kN per meter kubik. KA-nya 0,83, kalau dihitung 6,216 meter tinggi galiannya. Kestabilan tanah galian bersifat sementara sebab selalu ada pengaruh yang menyebabkan perubahan pada tanah tersebut. Misalnya karena hujan, tanahnya basah. Kemudian ada penggundulan, perubahan tata guna lahan, sehingga tanahnya ada yang tanah yang tidak bisa meresapkan air. Berbagai macam perubahan itu sehingga ini kestabilan lereng ini bisa terganggu. Nah, faktor aman longsoran adalah gaya lawan dibagi gaya dorong. Gaya lawannya adalah L kali C ditambah W kali cos beta tangan V. Ini gaya normal. Gaya normal kali tangan V itu gesekan, perlawanan gesekan. B sin theta itu gaya dorong. Tanah dinyatakan stabil jika F-nya lebih besar sama dengan 1,5. Nah, kemudian ada lereng tanah non-kohesif atau pasir. Tanah non-kohesif itu pasir atau kerikil bersih. Lereng panjang sekali. Tinjauannya per meter lebar. Ini per 1 meter lebar. Beratnya W. Kemudian kedalaman tanahnya yang ditinjau adalah Z, Z atau high. Lihat, beta ada sudut lereng. Maka panjang ini, kalau sudut lerengnya beta, maka panjang miring ini adalah 1 minus beta. Karena cos beta adalah 1 dibagi yang miring. Yang miring ini adalah, yang miring ini berarti sama dengan 1 dibagi cos beta. Ya, dibagi yang miring kan di bawah, berarti naik, kemudian beta, cos betanya turun, jadi yang miring sama dengan 1 min cos beta, ini panjang ini. Nah, maka tekanan di sini, tegangan geser di sini adalah W, kalau dipandang per meter lebar, W dibagi 1, itu lebar tegak lurus bidang gambar, dibagi 1 per cos beta. Jadi tegangan di sini adalah besarnya W cos beta ini. W cos beta ini tegangannya, W-nya itu apa? W-nya adalah Z
kali 1 meter. Z kali 1 meter kali berat volume. Namanya di 1 meter ini nggak ditulis, ini hanya Z kali Z kali gamma. Sebenarnya Z kali 1 meter. 1 meternya ini. Kali 1 meter ini, kemudian kali 1 meter lagi tegak lurus bidang gambar, tidak ditulis. Kali berat volume, gamma berat volume. Kali cos beta, karena ini, panjangnya ini. Ini adalah sehingga menghasilkan 1 per cos beta. Jadi lebih besar dari 1. Nah ini nggak perlu ini, B kali 1 per cos beta ini kebablasan nulis ini. Ini salah. Jadi sampai di sini aja. Panjang bidang miring, luas bidang miring AM sama dengan 1 kali 1 per cos beta. Atau sama dengan cos beta, karena seper cos beta kan sama dengan 1 dibagi cos beta kan. Bukan, sorry maaf. Ini seper cos beta saja. Kalau bagi kayak ini baru naik. Kalau ini seper cos beta. Nah, satunya tidak perlu ditulis. Kemudian pada arah bidang longsor, gaya dorong. Itu toyet kali sin beta. Gaya normal, toyet kali cos beta. Nah, sama. Dengan geser, tegangan normal. Z gamma cos beta sin beta. Ini yang searah bidang longsor. Yang mendorong. Yang ini yang melawan. Tapi nanti kali cos beta, tapi nanti kali tangan V. Masih ada tambahannya. Nah ini makanya gaya lawan adalah Z kali gamma kali cos kuadrat beta kali tangan V. Yang mendorong Z kali gamma kali cos beta sin beta. Jadi kalau ini dihitung, tangan V F sama dengan tangan V dibagi tangan beta. Nah, V-nya sudah tertentu, betanya ini lereng. Nah, ini lereng yang aman itu lerengnya berapa, sudut betanya berapa. Pada keadaan kritis, betanya F sama dengan 1, maka tangan beta sama dengan tangan V. Berarti timbunan pasir kering mempunyai kemiringan maksimum beta. Sama dengan yang besarnya sama dengan sudut gesek tanah V. Jadi kemiringan maksimum dari lereng itu sama dengan tangan V. Kalau tanahnya kering tentunya ini. Keadaan jika ada rembesan air, maka air sama dengan muka tanah. Maka gaya dorong akan sama dengan komponen searah bidang longsor dari berat total. To sama dengan Z kali gamma 1 rated kali cos beta sin beta. Nah, faktor aman sama dengan ini gamma 1 rated, bukan gamma 1, gamma terendam kali tangan V per gamma 1 rated tangan beta. Nah, kemudian ini bidang miring tadi. Ini kalau ada muka air, ini beta, gaya lawan, gaya sama dengan gaya gesekan, gaya normal, efektif kali tangan B. Jadi sama dengan to minus U kali tangan B. To ini gaya normalnya, U ini adalah tekanan pori, gamma, jadi sama dengan gamma Z kali gamma saturated kurangi Z kali gamma V cos kuadrat beta tangan V atau Z kali gamma terendam cos kuadrat tangan V. Ini gaya lawannya. Faktor amannya gaya lawan dibagi gaya dorong.
seperti ini. Pada kondisi kritis F sama dengan 1. Jadi tangan V sama dengan gamma terendam per gamma saturated kali tangan V. Nah, ini untuk bisa digeser harus nggak bisa juga. Oh, maunya gimana toh ini? Ya. Jadi akibat adanya air, maka F dipengaruhi oleh gamma. Lereng lebih landai, beta mengecil. Nah, kalau ada air, maka lerengnya harus lebih landai, betanya mengecil. Bentuk bidang longsor. Satu, ini bidang longsor. Lereng longsor. Itu akan seperti ini. Pada lereng tanah homogen, longsoran pada umumnya berbentuk garis lengkung. Untuk memudahkan hitungan biasanya dianggap garis lengkung lingkaran. Sebenarnya tidak lingkaran, tapi dianggap saja. Gambar 1, gambar 2 longsor di kaki, gambar 3 longsor di dasar. Longsor di kaki, longsor lereng biasanya terjadi jika tanah lereng tidak homogen. Longsor kaki terjadi pada tanah VC pada umumnya akan terjadi pada tanah C dengan V lebih dari 53%, 53 derajat. Longsor dasar terjadi pada C dengan sudut lereng landai dan lapisan keras terdapat dalam tanah di kaki lereng. Jika longsoran akan terjadi pada bidang longsor apabila gaya dorong lebih daripada momen lawan. Lokasi garis longsor akan memilih melewati bidang terlemah yang sebelumnya tidak diketahui, maka analisis stabilitas lereng harus dilakukan dengan coba ulang berkali-kali, mencari lingkaran kemungkinan dengan berbagai pusat dan jari-jari. Untuk setiap titik pusat ditinju beberapa lingkaran dengan jari-jari yang berbeda. Terhadap setiap lingkaran dihitung faktor amannya. Lingkaran dengan faktor aman terkecil merupakan bidang kritis bagi lereng tersebut. Lereng dianggap stabil jika faktor amannya memenuhi syarat yang ditentukan. Biasanya faktor amannya itu lebih besar sama dengan 1,5 tanpa gempa. Jika ada gempa, minimal 1,2. Itu tadi tanah non kohesif. Sekarang tanah kohesif. Apabila dilakukan secara coba-coba terhadap beberapa lingkaran, dihitung keseimbangan momen terhadap titik pusat A. Titik pusat O ini sama dengan A. Hitungan dilakukan terhadap kuat geser tanah pada tekanan total. Ditinjau sebuah lingkaran seperti tergambar di samping. Tentukan letak titik pusat O dan jari-jari R. Nah, diukur dan dihitung sudut alfa. Luas bidang BCD tadi. Letak titik berat luasan BCD terhadap titik A yaitu X untuk lebar 1 meter tegak lurus bidang gambar. Nah, W adalah luas BCD, maka momen dorongnya adalah W kali X. Nah ini
Ini pusat longsor, merupakan lengkung lingkaran. Kemudian W ini pusat berat, garis kerja pusat berat bidang longsor. Nah, jadi misalnya pusat beratnya ini garis kerjanya. Nah, kemudian X itu jarak garis kerja terhadap titik pusat lingkaran O. Maka momen yang menggerakkan melongsorkan adalah W kali X. W itu berat tanah luas ini kali 1 meter bidang tegak lurus bidang gambar. Jika kohesi tanah kohesif lekatan maksimal, maka V-nya sama dengan 0. Tapi kalau tidak maksimal, ini tidak besar, tidak yang maksimal, maka V-nya ini ada. Sehingga ada 2, tapi ini dianggap V-nya 0. Maka lekatan sepanjang BC sama dengan V L kali C. Alfa per 360 kali 2VR. 2VR ini keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu mempunyai keliling besarnya 2V kali R jari-jari. Nah, alfa itu sudut dari bujur lingkaran tadi. Kali C itu besarnya kohesi. Ini adalah gaya lawan. Maka gaya lawan adalah momen ML. Kok V ya? MLV, oh iya, V itu momen lawan maksudnya, itu singkatan LV lawan. Momen lawan sama dengan L kali C kali R. Maka faktor aman adalah momen lawan dibagi momen dorong, yaitu LCR dibagi VX. F tersebut adalah untuk lingkaran cobaan tersebut. Untuk F, angka aman lereng perlu dicoba dulu beberapa lingkaran cobaan dan dicari F terkecil. Untuk F, untuk lebih amannya, pada lempung kenyang air sering diperhitungkan retakan tanah yang dapat mengurangi besarnya F. Retakan tanah. Jadi di sini itu kemungkinan ada retakan tanah sana ke bawah, sehingga di sini ada tekanan tanah, tekanan hidrostatik yang besarnya, tekanan hidrostatik itu besarnya setengah H kuadrat kali gamma V. Nah, pusat beratnya di sepertiga dari bawah. Jadi nanti sepertiga dari bawah itu sampai dengan pusat tekanan itu arah mendatar kayak garis kerjanya itu lengan dari tekanan hidrostatis yang akan menambah besarnya gaya dorong. Nah, akan mengurangi besarnya keamanan. Nah, ini dalam retakan Z 2C per gamma. Retakan dianggap berisi air sehingga ada tekanan gaya hidrostatis P, yaitu setengah Z kuadrat atau setengah H kuadrat kali gamma V. Nah, ini bekerjanya di sepertiga dari alas. Sehingga ini menambah momen dorong. Retakan ini mengurangi panjang L. Nah, retakan juga mengurangi panjang L, mengurangi gaya lawan. Dan P menyebabkan terjadinya tambahan momen dorong, yaitu P kali Z. Z itu lengan dari gaya hidrostatis horizontal tadi setengah Z kuadrat gamma V. Nah, kemudian ini diketahui lereng tanggul sungai, sudutnya lerengnya 45 derajat,
kemudian lebar atas 5,7, berat volume kemiringan talut 1 M-nya 1 banding 1, tingginya 9 meter, berarti lebar ke kanan 9 meter, ke kiri 9 meter. Nah, gambarnya seperti ini. Jika diketahui berat volumenya 1,9 ton per meter kubik, V-nya 20 derajat, C-nya 6 kg per cm persegi, F gempanya 10. Berapa faktor aman lereng tersebut yang sebelah hilir itu di sebelah kanan maksudnya. Nah, kemudian hitungannya seperti di bawah. Hitungan ini hitungan dengan pendekatan lerengnya itu dibagi beberapa pias. Untuk contoh hitungan ini dibagi hanya 3 pias saja. Nah, tentunya tidak teliti, akan lebih teliti kalau dibagi banyak pias, misalnya per 1 meter. Berarti ada 9 pias tanah, pias luasan. Tetapi ngitungnya kan lama. Kalau 3 pias kan ngitungnya lebih sederhana. Nah, ini pendekatan, jadi tidak tepat benar. Nah, kemudian ini dibagi 3 pias. Pias 1 sebelah paling kiri, ini tinggi tanahnya H1. Di pendekatan saja maka diambil tengahnya H1. Nah, pias kedua ini H2, pias ketiga H3. Nah, ini masing-masing 3 meter. Nah, ini menghitung H1 itu dihitung dengan rumus Pythagoras. Sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi tegaknya. Nah, sisi tegaknya itu untuk H1, untuk pias pertama, ambil di tengah. Sisi tegaknya itu Y1 ditambah H1. Yang satunya adalah ini 3 meter, dan 1,5, jadi 7,5 meter. Jadi H1 ini sama dengan kuadrat sisi miring dikurangi kuadrat yang mendatar, dikurangi lagi Z1. Demikian juga yang H2. H2 ini adalah H2 ini adalah akar R kuadrat dikurangi ini 3 dan 1,5, 4,5 kuadrat. Jadi 9 kuadrat dikurangi 4,5 kuadrat. Kalau H berarti akar 9 kuadrat dikurangi 4,5 kuadrat dikurangi lagi Y2. Demikian juga Y3. Nah, untuk jelasnya, ini juga dihitung beta. Beta itu untuk apa? Beta itu untuk menghitung panjang lengkung. Untuk menghitung panjang lengkung. Ini panjang lengkung L1 itu adalah sudutnya, sudut beta 1 per 360 kali 2VR. Nah, demikian juga yang beta 2 L2 itu beta 2 per 360 kali 2VR. Demikian juga yang L3. Nah, untuk jelasnya kita lihat pada hitungan berikut. Nih. Nah, hitungannya ini. Nah, hitungan ini, videonya supaya tidak panjang, hitungan ini nanti dikerjakan pada video berikutnya, tapi caranya sama seperti yang saya ceritakan tadi. Oke, saya kira itu. Untuk sementara dilanjutkan nanti setelah sholat maghrib. Terima kasih. Sementara nanti dilanjutkan lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.